Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat Sehat, ini adalah video saya yang ke-467 yang akan menjelaskan tentang pemantauan terapi obat yang merupakan rangkaian dari pelayanan farmasi klinik. Nah, bagaimana pemantauan terapi obat dalam pelayanan farmasi klinik itu dilakukan di klinik? Pemantauan terapi obat atau PTO merupakan proses yang memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan terapi obat yang efektif dan terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping. Adapun kriteria pasiennya adalah pertama, anak-anak dan lanjut usia, ibu hamil dan menyusui. Kemudian yang kedua, menerima obat lebih dari 5 jenis. Kemudian yang ketiga, adanya multidiagnosis. Keempat, pasien dengan gangguan fungsi ginjal dan hati. Kelima, menerima obat dengan indeks terapi sempit. Keenam, menerima obat yang sering diketahui menyebabkan reaksi obat yang merugikan. Adapun kegiatan dari pemantauan terapi obat meliputi pertama, memilih pasien sesuai kriteria. Kedua, memastikan kebenaran identitas pasien dengan meminta pasien menyebutkan nama dan identitas lain. Ketiga, mengumpulkan data pasien meliputi data dasar pasien yang merupakan komponen penting dalam proses pemantauan terapi obat atau PTO. Data yang dibutuhkan yaitu riwayat pengobatan pasien yang terdiri dari riwayat penyakit, riwayat penggunaan obat, dan riwayat alergi. Data tersebut dapat diperoleh dari wawancara dengan pasien, keluarga pasien, dan tenaga kesehatan lain. Data yang sudah diterima dikumpulkan dan kemudian dikaji. Data yang berhubungan dengan pemantauan terapi obat atau PTO diringkas dan disusun ke dalam suatu format yang sesuai. Yang keempat, identifikasi masalah terkait obat. Masalah terkait obat antara lain adanya indikasi tetapi tidak diterapi, pemberian obat tanpa indikasi, pemilihan obat yang tidak tepat, dosis terlalu tinggi, dosis terlalu rendah, dan terjadinya reaksi obat yang tidak diinginkan serta terjadinya interaksi obat. Yang kelima, menentukan prioritas masalah. Apoteker menentukan prioritas masalah sesuai kondisi pasien dan menentukan apakah masalah tersebut sudah atau berpotensi akan terjadi. Kemudian yang keenam, rekomendasi atau rencana tindak lanjut. Apoteker memberikan rekomendasi atau rencana tindak lanjut yang berisi rencana pemantauan dengan tujuan memastikan pencapaian efek terapi dan meminimalkan efek yang tidak dikehendaki. Ketujuh, hasil identifikasi masalah terkait obat dan rekomendasi yang telah dibuat oleh apoteker harus dikomunikasikan dengan tenaga kesehatan lain dalam rangka mengoptimalkan tujuan terapi. 8. Melakukan dokumentasi pelaksanaan pemantauan terapi obat dengan menggunakan formulir sebagai berikut, yaitu formulir 10. Dokumentasi pemantauan terapi obat. Kita lihat di layar video formulir 10 tersebut. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas tentang pemantauan terapi obat di klinik di video 467. Kita akan bertemu di video 468 untuk membahas tentang monitoring efek samping obat atau MESO atau pharmacovigilance. Silakan sampaikan masukan dan diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.